McFarlane Toys Indonesia. Halo, hari ini saya akan mereview Justice League DC Rebirth yang 99% sudah komplit saya punyai. Kenapa 99%? Karena 1% itu Wonder Woman yang harus melengkapi seri ini. Nah, jadi teman-teman, kita langsung review saja ya. Jadi teman-teman, dari 6 figur ini ya, sebenarnya itu 4 yang pure dari DC Rebirth. Martian Manhunter, Batman, Superman, dan si The Flash. Kalau si Green Lantern ini, itu dia dari edisi double pack dengan Batman dari The Dark Metal, yaitu Dawnbreaker, di mana adalah si Batman menjadi Green Lantern yang jahat. Tetapi kenapa si Green Lantern ini saya masukkan ke sini teman-teman? Karena Green Lantern ini itu dia menggunakan bodinya John Stewart yang juga berasal dari DC Rebirth. Jadi saya anggap Hal Jordan di sini itu berasal dari DC Rebirth. Dan untuk yang Aquaman di sebelah sini ya, ini berasal teman-teman dari DC Endless Winter. Tetapi memang Aquaman di sini menggunakan suit yang klasik, sehingga saya masukkan dia ke line up DC Rebirth sebenarnya nggak apa-apa sih, kecuali memang kedepannya jika si Todd McFarlane mengeluarkan serial Aquaman di Rebirth, maka mungkin yang akan berbeda di bagian kepalanya dengan head sculpt yang baru dan mungkin dengan senjata yang baru. Nah, oke teman-teman, mari kita review saja secara singkat ya. Jadi ini memang video tidak terlalu lama. Yang pertama, kita ada Martian Manhunter ya. Martian Manhunter ini adalah seorang alien yang berasal dari Mars, yang memang dia itu survivor terakhir dari Mars yang bersembunyi di bumi. Nah, Martian Manhunter ini sebenarnya figurnya teman-teman udah pernah dibuat oleh kayak Mattel sebelum-sebelumnya, tetapi memang tidak banyak jenis Martian Manhunter yang sudah dibuat. Nah, sehingga menurut saya sih untuk Martian Manhunter pertama yang dibuat oleh McFarlane Toys ini adalah perfect banget. Dimana teman-teman lihat ya, sculptingnya itu sampai ke ball hinge-nya nih. Terus juga dia tuh menyesuaikan ukuran ball hinge dengan tangan, sehingga bolanya ini, bola persendiannya ini teman-teman, tidak terlihat lebih besar dan proporsinya pun jadi lebih bagus teman-teman ya. Berbeda misalnya dengan beberapa figur yang lain dimana ball hinge-nya tuh gede sehingga figurnya terlihat ada tumor di bagian lengan gitu. Terus teman-teman dia juga punya cape yang bagus juga nih. Dan yang saya suka adalah cape-nya itu sebenarnya Todd McFarlane nggak harus membuat cape yang tebal-tebal banget, karena ketika tebal untuk berdiri susah gitu loh. Jadi penggunaan cape yang tipis seperti ini sangat-sangat sesuai. Dan teman-teman lihat ya, seperti yang saya sudah review di video sebelumnya, di sini itu sculptingnya bagus banget. Ada guratan-guratan nadi di sini. Cuma memang teman-teman dari figur ini yang saya sayangkan adalah terkadang memang untuk perbagian sendi itu McFarlane tuh nggak tahu kenapa dia menggunakan bahan berbeda, sehingga warna hijaunya pada Martian Manhunter ini juga berbeda teman-teman. Ya, di sini terlihat berbeda tuh. Nah, jadi menurut saya sih disayangkan. Nah, untuk custom teman-teman, tips custom sedikit aja agar figur teman-teman ini tambah bagus, yaitu saya menambahkan warna merah pada mata sehingga lebih menyala teman-teman. Kalau warna merah sebelumnya itu dia terlalu gelap sehingga dia kurang terlalu bisa menyala. Terus saya juga memberikan finishing glossy pada bagian mata sehingga dia bisa reflektif seperti demikian teman-teman. Tuh. Bagus ya, bagus ya. Nah, ini adalah Martian Manhunter, dan ini teman-teman wajib banget coba karena dia udah tersedia di toko-toko mainan yang ada di Indonesia, dan harganya itu udah sekitaran 449.000 ya. Terus yang kita lanjut lagi adalah Hal Jordan. Di sini teman-teman, Hal Jordan itu dia sebenarnya menggunakan badan yang sama dengan John Stewart. Terus teman-teman ketika membeli ini, teman-teman akan mendapatkan ada base-nya Green Lantern gitu ya. Terus teman-teman juga mendapatkan seperti Rocket Pack dan juga boxing glove-nya versi construct dari Green Lantern ring-nya. Detailnya teman-teman di sini bagus banget, karena kenapa? Dari awal saya juga memang suka sih sculptingan Todd McFarlane yang ada di figur ini. Karena memang armor yang dibuat oleh Todd McFarlane di sini itu terlihat bahwa kostumnya ini terbuat dari teknologi alien dan bukan manusia. Gitu ya. Dan tapi memang di antara semua yang bagus dari kostum ini ada beberapa hal yang saya soroti sih. Yang pertama, entah kenapa persendian di bagian tangan kanan ini teman-teman itu lebih loose ya. Tidak sebagus yang ini. Tuh.
Teman-teman dengerin aja suaranya ya. Beda banget. Jadi di sini tuh dia lebih loss, tapi di sini dia lebih keset sehingga lebih bagus dan mantep. Terus kalau berdiri juga teman-teman, dia ini cenderung lumayan susah karena kakinya tuh kecil dan bagian engsel di bagian ujung kakinya juga gampang banget buat kelipet gitu. Jadi sangat disayangkan. Terus teman-teman kalau kita mau ngomong secara proporsi ya, saya sih ada yang saya kurang suka dari figur ini, yaitu yang menurut saya tuh proporsi tangannya tuh terlalu panjang teman-teman. Lengan atasnya oke, tapi lengan bawahnya ini menurut saya terlalu panjang sih. Ya ini mungkin penyakitnya seperti The Batman ya. Tangannya terlalu panjang sehingga memang proporsinya kelihatan si Green Lantern ini lebih cebol gitu. Kalau tangannya tuh dia lebih pendek sekitar 3 atau 4 mili aja tuh lebih perfect teman-teman. Bagus banget. Nah, teman-teman, beberapa customizer yang saya lihat mereka itu mengcustom figur ini dengan menggunakan warna cat hijau metalik keemasan. Bagus banget, saya pengen nyoba sih tapi belum nemu catnya yang seperti apa. Nanti memang kalau sudah saya dapat saya akan share-share lagi ya tips-tipsnya ya. Dan teman-teman, ini figur wajib banget kalau ada teman-teman ngeliat diskon di Toys Kingdom atau di toko manapun hajar aja deh karena figur ini hanya ada rilis di figur 2 pack ya. Jadi dia tidak ada rilis sendiri dan teman-teman lihat kuratan wajahnya. Bagus banget nih Hal Jordan-nya. Dia serius, mantap dan sekilas sih di satu bagian itu mirip kayak Tom Cruise ya buat saya. Tapi ya orang-orang bisa lihatnya beda-beda sih gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada si Batman teman-teman. Nah, di sini itu saya ada sedikit custom untuk si Batman teman-teman. Jadi saya custom adalah penggunaan cat yang awalnya warna kuning di belt dan ada hitam-hitam di sini, dan ini pun warna kuning yang ada di sini pun saya cat ulang menjadi warna emas teman-teman. Kenapa? Karena entah kenapa bagian bawaan dari catnya McFarlane itu rada berantakan juga sebenarnya sih kalau dilihat ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelum saya untuk pengulasan Batman Rebirth. Dan juga penggunaan warna emas yang saya suka teman-teman, emas ketika dia menjadi aksen yang tipis itu bisa memberikan dimensi yang sangat-sangat bagus dibandingkan warna kuning flat. Karena kalau warna kuning flat itu biasanya dia dimensi yang didapatkan tidak akan sesuai sehingga dia terlihat lebih flat, lebih datar, tidak ada dimensi. Sedangkan kalau penggunaan warna emas itu bisa terlihat dia punya dimensi lebih dan juga lebih bagus ketika difoto ya. Dan ini pun menurut saya lebih bagus tanpa ada hitam-hitamnya dan lebih polos, jadi kelihatan ada semi-semi klasiknya. Figur Batman ini teman-teman merupakan figur Batman yang paling kecil ya yang pernah diproduksi McFarlane terlepas dari Batman serial 66 atau 66 Adam West. Jadi di sini teman-teman lihat aja ya. Ketika figur Batman ini saya pajang dengan figur yang lain, dia terlihat lebih pendek, lebih kecil dan sangat disayangkan ya, padahal dia punya proporsi yang badan yang bagus banget, fit, tetapi dia kurang besar teman-teman. Untuk secara kaki sebenarnya normal, tapi menurut saya sih yang jadi problem itu adalah di bagian badan ke atas dan tangan. Jadi tangannya tuh dia kalau bisa lebih panjang dikit lebih bagus ya. Terus kepalanya juga ketika teman-teman sandingkan dengan kepala Superman dan kepalanya si Green Lantern kecil banget untuk Bruce Wayne teman-teman. Seakan-akan ini adalah Damian Wayne yang menjadi Batman, bukan si Bruce Wayne. Karena memang kalau penggambaran karakter Damian Wayne itu Batman-nya memang lebih kurus dan lebih kecil karena dia masih muda. Nah, sedangkan Bruce Wayne itu kan harusnya kan dia udah umur 40, 50 atau 30 gitu ya, dan dia lebih berotot teman-teman. Jadi sangat disayangkan, tetapi teman-teman figur ini menurut saya sayang untuk dilewatkan karena desain karakter dan desain kostumnya ini merupakan modern klasik dari si Batman gitu ya. Jadi kalau Batman yang klasik itu dia ada lingkaran oval kuning, terus ada logo kelelawarnya. Kalau di sini dia logo kelelawarnya terbentuk dan bagian kuning atau emasnya itu hanya ada di line garis dari si kelelawar ini. Keren banget dan mantap banget teman-teman. Dan teman-teman lihat ya, ketika figur ini kena cahaya itu bisa dibilang ini udah mirip kayak statue teman-teman. Secara kalau dia dipajang diam gitu. Nah, nanti saya akan share foto-fotonya juga di akhir dari video ini. Dan ini teman-teman adalah Superman DC Rebirth. Nah, Superman ini teman-teman sentuhannya bagus banget ya. Kalau teman-teman lihat di bagian rambut sebenarnya ini ada highlight kebiruan pada bagian rambut. Mirip kayak buatannya si Jim Lee ya pada setiap gambar-gambarnya dia. Terus teman-teman, Superman ini juga yang saya suka adalah dia tidak menggunakan cawat warna merah karena menurut saya sih ya dulu sih bagus ya karena kita ngomongin di seri Rebirth memang
Disable itu Superman menanggalkan celana dalam merahnya gitu. Figur ini sebenarnya kalau dari sabuk ke atas tuh bagus banget teman-teman. Dan saya pun memberikan sedikit custom, 2 custom terhadap figur ini. Yaitu saya mengcustom bagian beltnya, saya kasih aksen emas ya, sebelumnya ini polos. Ketika dikasih aksen emas, detailnya jadi jauh lebih mantap. Nggak tahu kenapa, dengan pemberian sedikit aksen yang sesuai, maka hasil detailnya pun akan jauh lebih mantap teman-teman. Terus saya juga mengganti bogemnya ya. Bogemnya awalnya tuh gede banget teman-teman. Gede banget sumpah. Jadi saya di sini kebetulan saya ada punya penguin dari The Batman yang memberikan bonus tangan, sehingga ketika saya masukkan tangannya penguin ke sini tuh cocok banget teman-teman. Tuh lihat. Apalagi di sini tangan si penguin itu dia kelihatan lebih ada berurat-urat gitu ya. Jadi sangat pas banget menurut saya sih untuk si Superman. Tapi memang yang disayangkan dari Superman ini adalah penggunaan detail cat teman-teman. Karena harusnya itu dia tidak berbentuk M seperti ini teman-teman, tapi berbentuk seperti huruf A, V kebalik gitu teman-teman. Nah dia catnya pun juga tipis banget, harusnya dia bisa lebih tebal sehingga lebih bold gitu ya. Dan mending sih diberikan sculpting baru sebenarnya sih, tapi ya kita nggak tahu lagi sih Om Todd nanti maunya gimana ke depannya. Tapi teman-teman untuk Superman, kalau teman-teman belum punya figur Superman dan pengen punya, ini figur wajib banget. Karena harga ini figur itu masih 349.000 di toko TK ya. Tuh lihat teman-teman, figur bagus banget. Tuh sculptingnya juga keren banget. Dan kuncirnya ini di depannya juga bisa terjelaskan dengan baik ya. Tuh, ini juga dari soft plastik jadi tidak mudah patah teman-teman. Dan ini figur wajib banget beli. Terus ya, ini ada figur Goib, dimana kalau teman-teman cari figur dia yang single itu harganya udah mahal di atas 500.000, bahkan setahu saya tuh ada yang mulai 700.000, 800.000 gitu. Jadi bedanya apa sih dengan figur yang saya punya ini? Jadi figur yang rilisan pertama itu dia wajah si Flash itu tersenyum teman-teman. Nah, sedangkan kalau figur yang two-pack itu wajah Flash itu mengernyit seperti kegigit pantatnya oleh anjing teman-teman. Yang bikin beda di sini adalah kalau teman-teman membeli figur ini kan berasal dari two-pack ya. Jadi di The Flash itu melawan Red Death. Kalau si Hal Jordan dia melawan Dawnbreaker. Nah, di sini si The Flash itu melawan Batman versi The Flash gitu dari cerita Death Metal. Dan yang keren adalah tangannya teman-teman. Tangan dia seperti tangan yang penuh emosi gitu ya, pengen mencekik seseorang. Dan yang saya suka juga adalah di sini dia wajahnya itu lebih realis, tidak sekartun untuk versi yang awal, teman-teman. Dan di sini juga saya memberikan customnya menggunakan cat emas kemerahan ya, untuk pada mengganti bagian kuning sehingga tampilannya pun bisa lebih mantap, teman-teman. Tidak flat ya, karena bagian emas itu dia memberikan dimensi lebih terhadap karakter. Gitu. Wah, ini teman-teman lihat ya. Bagus banget detailnya. Ini ngecatnya susah banget teman-teman, terlebih di bagian sini nih, susah banget. Tetapi hasilnya juga bagus banget, jadi saya sangat senang banget dengan figur ini. Terus kita ada lagi figur terakhir ya. Aquaman teman-teman dari Endless Winter. Ini secara sculpting kan teman-teman sebenarnya udah perfect banget, tetapi memang yang hanya disayangkan adalah penggunaan mata yang menghadap ke sebelah kanan. Harusnya akan lebih keren ketika karakter itu memiliki mata yang menghadap ke depan teman-teman, karena dia terlihat fierce, fokus gitu ya. Tetapi memang penggunaan mata menghadap ke sebelah kanan itu kata Om Todd sih agar figur lebih punya nyawa gitu, bukan manekin. Sedangkan banyak orang juga berargumen balik teman-teman. Ini kan figur teman-teman, action figure ya. Ketika dia dipajang dan mata yang hadap ke sebelah kiri, kesannya aneh gitu teman-teman. Untungnya sih si Batman dan jadi 3 karakter ini teman-teman nggak punya pupil ya, sehingga dia netral gitu. Dan teman-teman figur ini itu sculptingnya keren banget. Yang paling saya suka dari figur ini adalah utama tuh di bagian wajah teman-teman. Realis, terus juga terlihat hidup, terus juga terlihat gahar dan mantap, dan sedikit ada aura Jason Momoa di sini. Dan juga teman-teman lihat ya sculptingan dari badannya dia ini, sisiknya bagus banget teman-teman. Awalnya sih saya kepengen saya cat ulang ya, tapi menurut saya sih tidak perlu ya, karena ini udah bagus banget dan sayang kalau dicat ulang. Dan yang paling saya suka juga teman-teman dari seri ini teman-teman, jadi si Todd ini dia itu menggunakan cat ulang ya teman-teman pada bagian emasnya ini. Jadi bukan bahan plastik yang di molding dengan warna cat ya, tapi dicat ulang. Karena kalau penggunaan plastik dengan molding cat itu biasanya
ada tekstur-tekstur marbling atau tekstur marmer yang kurang bagus gitu. Sedangkan ini dia lebih flat, secara pengecatan lebih rata. Nah, kalau saya rasa sih ini bukan di press atau dicetak, tetapi dicat untuk warna emasnya gitu. Dan tentunya di sini ada siripnya teman-teman. Bagus banget dan ini wajib teman-teman coba kalau ingin punya figur Justice League ya. Tuh. Terus teman-teman di sini juga tentunya 6 pria ini tidak akan lengkap kalau misalnya tidak ada wanita teman-teman. Dan Justice League itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya Wonder Woman. Nah, oleh sebab itu teman-teman, di sini saya menyarankan sih beberapa Wonder Woman yang teman-teman bisa cobain ya, untuk disandingkan dengan figur-figur ini. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa kasih ini Wonder Woman Last Night on Earth, tetapi mungkin untuk topengnya teman-teman bisa ganti kepala dengan Wonder Woman yang lain gitu. Karena menurut saya sih sculpting di sini keren banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, di sini Wonder Woman-nya itu sangat muscular sekali dan ini bahkan tidak terlihat seperti figur teman-teman. Tapi Indian ini kelihatan seperti statue. Memang McFarlane kuat banget dalam pembuatan karakter yang keren-keren ya. Nah, ini Wonder Woman teman-teman sangat disayangkan. Harusnya sih kalau dia punya rambut panjang tuh gini udah bagus banget gitu. Dan ini figur yang ini teman-teman tuh udah mulai diskon ya. Jadi teman-teman kalau saya saran sih mending teman-teman beli aja deh. Karena kedepannya kalau teman-teman suka figur Wonder Woman yang lebih seksi, teman-teman bisa pakai figur ini untuk sebagai badan, nanti tinggal ditukar di kepalanya doang gitu. Terus ya teman-teman sih juga dapetin jubahnya si Wonder Woman nih. Dan saya nggak tahu apakah kedepannya jubah ini akan teman-teman dapatkan di figur-figur berikutnya gitu kan. Jadi ambil aja figur ini kalau harganya udah 40% gitu diskonnya, hajar aja teman-teman ya. Ini perbandingannya kalau ketika digunakan figur ini. Terus yang berikutnya adalah figur Wonder Woman dari Justice League teman-teman. Tentunya ya, ini masih sedikit masuk teman-teman. Kenapa? Karena memang DC Rebirth itu juga mengadaptasi kostum darinya Gal Gadot yang ada di film Wonder Woman ya. Sehingga memang masih masuk, kecuali ya teman-teman di bagian kakinya yang mungkin saya kurang terlalu suka. Jadi bagian kakinya ini teman-teman tidak ada sculpting seperti sosis ya. Sangat disayangkan. Dan kalau teman-teman bandingkan dengan figur Wonder Woman yang sebelumnya, dia lebih punya otot teman-teman. Tuh, berotot banget. Tidak pernah skip fitness ya. Sedangkan ini seakan-akan Wonder Woman-nya itu tidak pernah berolahraga sehingga ototnya pun terlihat kayak sosis. Nah, tetapi di sini teman-teman, figur ini saya custom dari figur Wonder Woman 1984 dan tampilannya pun juga saya ubah di bagian rambut menggunakan bootlegnya Artifacts. Kalau teman-teman mau beli figur ini dengan kepala yang lebih bagus, teman-teman bisa cek deh di custom kepala gitu. Salah satunya ada NAMZ Project, NAMZ Project yang ada di Indonesia. Mereka udah ada ready kepalanya si Wonder Woman gitu. Jadi teman-teman lihat ya figur Wonder Woman 1984 ini kenapa juga harganya juga mulai naik, karena memang banyak yang cari untuk melengkapi figur Justice League-nya dari Zack Snyder. Dan figur ini juga memiliki kemiripan yang lumayan terhadap Gal Gadot, jadi sayang untuk teman-teman lewatkan. Untungnya saya tuh udah membeli figur ini ketika film Zack Snyder tuh mulai naik teman-teman, dan harganya pun waktu itu masih bersahabat, sekarang udah kurang bersahabat. Di sini saya menggunakan custom dengan memberikan saya menuakan warna merahnya dengan warna iron gitu. Terus juga nih saya ada cat ulang juga menggunakan warna perak, tapi Indian saya kasih wash lagi biar dia warna peraknya itu tidak terlalu stand out. Dan saya menggunakan kanibalan dari Artifacts dan juga ini pedangnya Wonder Woman Last Night on Earth. Dan inilah tampilan si Wonder Woman ketika kita gabungkan dengan Justice League yang lainnya. Masih masuk, tetapi saya harap kedepannya McFarlane akan mengeluarkan Wonder Woman versi DC Rebirth gitu. Dan satu lagi teman-teman, figur juga yang rodok gaib juga udah mulai nih secara harga nih, yaitu Wonder Woman Golden Armor ya 1984. Dan ini bisa dibilang armornya ini itu terinspirasi dari armornya Golden Armornya si Alex Ross ya. Jadi di sini teman-teman, Wonder Woman tuh dia punya armor warna emas, keren banget teman-teman. Nah ini sayang kalau buat teman-teman lewatkan. Jadi armor tuh muncul di Jadi armor ini teman-teman itu muncul di ceritanya Alex Ross, di mana di situ
si superhero ini teman-teman udah pada tua teman-teman. Tuh. Jadi ini figur keren banget dan mirip Gal Gadot tapi masih terlihat komikal secara kostum. Jadi teman-teman bisa pakai figur ini untuk melengkapi figur Justice League teman-teman, ya. Walaupun dia bukan kostum klasik tapi masih oke buat teman-teman pasang. Nah, kenapa saya tidak memasukkan Wonder Woman dari Death Metal? Karena nggak masuk teman-teman. Dia terlalu metal, terlalu kostum terlalu stylish banget sehingga nggak pas buat dipajang bersama Justice League dari DC Rebirth ini. Nah, teman-teman kurang lebih itu saja ya video saya. Dan kalau mau teman-teman pajang, paling pas memang dipajang dengan figur Wonder Woman dari Wonder Woman 1984 gitu ya. Kalau warna aslinya ya dia akan lebih mentereng teman-teman. Tuh, bagus banget ya. Jadi inilah Justice League dari McFarlane yang saya punya versi keduanya. Versi pertama adalah Zack Snyder Justice League yang akan saya ulas ulang secara lengkap di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk tanya apapun karena saya akan jawab ya di kolom komentar di bawah. Terus like, subscribe, dan tolong share video-video keren ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.